Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baguzan Ramadan dengan NIM 2102101011012. Ya, saya berasal dari kelas C, program studi pendidikan matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember. Baik, di sini saya akan menjelaskan teorema 6.2. Ya, setiap transformasi hanya memiliki satu balikan. Ya. Oke, sebelumnya kita akan mempelajari terlebih dahulu ya. Nah, misalkan ada A, ya ada A adalah elemen dari bidang V. Ya. Nah, di sini kita buat sebuah pabrik, dia. Misalkan, kita andaikan transformasi adalah sebuah pabrik di mana domainnya adalah A dan rapetannya adalah B. Ya. Transformasinya adalah T. Nah, transformasi akan mengirimkan dari A menuju ke B. Nah, sedangkan inverse itu mengirimkan B menuju ke A. Nah, kita namai sebagai T pangkat negatif 1. Nah, kalau sebelumnya A itu sebagai domain, nah di sini A-nya itu sebagai rapetannya. Oke, sebelumnya kita akan belajar tentang hasil kali transformasi ya, karena ini sangat penting untuk kita ke depannya. Nah, di sini andaikan F dan G adalah transformasi. Andaikan F dan G adalah transformasi, dengan F tadi itu memetakan V menuju ke V. Ya, bidangnya akan tetap sama ya, dan G itu memetakan V menuju ke V juga. Maka hasil kali atau yang biasa kita sebut sebagai komposisi F bundaran G ya, itu didefinisikan sebagai G bundaran F P ya, dimana P itu adalah sebuah sesuatu yang berada di bidang V tadi, atau kita bisa tuliskan sebagai G F P. Nah, dimana P itu adalah elemen bidang V. Nah, ya, kita sudah memahami ini sebuah hasil kali transformasi ya. Kalau di aljabar ya biasanya kita mengenal identitas ya, sifat identitas hasil kali. Nah, di sini misalkan ada A ya kali B sama dengan B kali A ya, maka akan sama dengan A. Nah, maka B ini tadi adalah suatu identitas. Nah, karena sekarang kita sudah mengenal sebuah identitas, dan identitas atas adalah sebuah transformasi yang ada di teorema sebelumnya. Sebelum teorema kita sekarang hanya untuk merecall saja ya. Oke, kita akan memiliki inverse sekarang. Inverse itu adalah ketika kita memiliki sebuah transformasi ya. Di sini A bundaran A pangkat negatif 1 sama dengan A pangkat negatif 1 bundaran A, atau A inverse bundaran A ya, sama dengan identitas. Nah, identitas ini juga sebuah transformasi. Nah, ada teorema yang mengatakan bahwa hasil kali dari sebuah transformasi itu adalah transformasi. Oke, kita sekarang sudah belajar mengenai hasil kali sudah, inverse sudah, dan identitas juga sudah. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa setiap transformasi memiliki hanya satu balikan. Ya. Kita akan membuktikan teorema 6.2 itu, bahwa yang berbunyi setiap transformasi memiliki hanya satu balikan. Kita akan pindah ke GeoGebra terlebih dahulu.
Nah, di sini kita ambil sebuah transformasinya adalah sebuah pencerminan. Ya. Nah, sebuah pencerminan. Nah, kita namai garisnya adalah garis G ya di sini. Nah, di sini dikatakan bahwa dia memiliki hanya tepat satu balikan ya. Kita misalkan dia memiliki dua balikan. Misalkan transformasinya adalah F dengan balikannya adalah Z, maka F bundaran Z ya itu sama dengan Z bundaran F ya, itu akan sama dengan identitas ya. Kita misalkan dia juga memiliki dua inverse ya, kita misalkan di sini Z dan T ya, Z dan T. Kita ambil F adalah pencerminan pada garis G, maka kita bisa tuliskan MG itu bundaran Z. Nah, kita akan membuktikan ini terlebih dahulu ya. Kita ambil sebuah titik terserah ya pada bidang ini. Ya, kita ambil titik terserah pada bidang ini. Ya di sini. Ya, nah di sini kita namai titik C ya. Kita namai titik C. Nah, C ini akan memiliki prapeta yaitu mirror G ya. Mirror G menjadi C aksen ya. Nah, ini kita cerminkan terhadap garis G, hasilnya adalah C aksen ya. Di sini kita mempunyai C aksen sebagai prapetanya ya, C aksen sebagai prapetanya, dan C itu adalah sebagai domain atau petanya. Nah, sekarang pertanyaannya apakah bisa C aksen ini kembali ke C ya? Jawabannya tentu bisa dengan cara kita mencerminkan lagi terhadap garis G ini, terhadap garis G. Maka kita dapat tuliskan ya MG bundaran MG ya itu akan sama dengan identitas ya. Nah, ini untuk transformasi yang pertama. Sedangkan kita tadi memiliki bahwa inverse-nya tadi Z dan T. Nah, apakah C aksen ini kita transformasikan menuju ke C dengan cara lain selain Z ya? Apakah bisa ya? Tentunya tidak bisa. Satu-satunya jalan yang menghubungkan C aksen menuju C adalah Z itu sendiri. Dengan sebab itu ya, maka kita bisa katakan bahwa Z itu sama dengan T ya. Nah, terbukti seperti itu. Nah, sekarang kita buktikan bahwa Z itu bundaran MG akan sama dengan identitas. Nah, kita akan membuktikan ini ya, Z bundaran MG itu akan sama dengan identitas juga ya. Kita misalkan ada sebuah titik ya, kita misalkan di sini ada sebuah titik, misalkan di sini ada sebuah titik ya. Nah, di sini ya, yaitu prapetanya, karena kita tidak bisa langsung menggeser C aksennya, dan C ini ya, dan C ini bisa kita geser ya, itu bisa geser di mana aja, kita bisa geser di mana aja. Kita misalkan di sini titik D ya, kita misalkan di sini titik D, di mana titik D ini sama dengan C aksen. Kita bisa cerminkan titik D ini terhadap garis G ya, maka akan menghasilkan D aksen, akan menghasilkan D aksen, di mana D nya itu sama dengan C aksen. Nah, apakah D aksen itu bisa akan kembali ke C aksen ya? Apakah D itu bisa akan kembali ke C aksen? Ya, jawabannya tentu bisa dengan cara mencerminkan dia terhadap garis G. Nah, seperti ini. Sehingga kita bisa dapatkan atau kita bisa tuliskan MG
kita bisa tuliskan MG bundaran Z di aksen itu sama dengan identitas ya. Nah, Z di aksen kita cerminkan terhadap garis G. Nah, MG Z di aksen itu adalah pencerminan hasilnya prapeta ZD ya. Kemudian dicerminkan lagi terhadap MG, maka terbukti bahwa MG bundaran Z sama dengan Z bundaran MG. Nah, ini akan sama dengan identitas. Nah, sedangkan tadi kita misalkan Z dan T-nya itu adalah transformasinya ya. Karena tidak ada ya, karena tidak ada tadi, maka kita sebut Z itu sama dengan T. Dengan sebab itu, hanya satu balikan yang bisa mengantarkan peta tadi menuju prapeta. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada contoh terkait teorema 6.2 ini ya. Nah, kita hapus terlebih dahulu GeoGebranya. Nah, hapus dulu ya. Nah, di sini ya. Nah, di sini kita misalkan kita mempunyai P ya, di mana P itu X, Y. Nah, di sini P-nya itu terserah. Di sini P-nya itu terserah ya. Misalkan di sini saya ambil titik di sini. Ya. Kita buat di sini misalkan titik A ya, titik A di sini. Karena ini sembarang garis ya, maka kita buat seperti ini saja. Ya, kita akan buat seperti ini. Ya. Ya, seperti ini. Ya, kita buat seperti ini saja. Nah, kita perhatikan titik A akan dicerminkan terhadap garis CD. Nah, garis CD ini kita namai dengan garis G ya. Garis G, dan garis CB ini kita sebut saja dengan garis A ya. Nah, A ini kita cerminkan terhadap garis G ya, akan menghasilkan A aksen. Nah, kemudian A aksen ini kita cerminkan terhadap garis H ya, menghasilkan A double aksen ya. Nah, permasalahannya apakah bisa kita mengembalikan A double aksen ya menuju ke A ya. Nah, ya ternyata A ini adalah setengah putaran dari A. Double aksen ini setengah putaran dari A ya. Nah, pertanyaannya apakah bisa double aksen ini bisa kita balikan menuju ke A ya. Jawabnya bisa saja, ada dua cara ya. Yang pertama, A double aksen ini ya kita cerminkan terhadap garis G ya. Nah, di sini ya. Kemudian kita cerminkan terhadap garis H, maka akan menghasilkan A ya. Atau kita cerminkan terlebih dahulu terhadap garis H ya. Maka di sini akan menghasilkan A aksen ya. Kemudian kita cerminkan lagi terhadap garis G yang menghasilkan A ya. Maka kita tulis terlebih dahulu ya. Kita tulis terlebih dahulu MH MG A double aksen itu sama dengan A sama dengan MG MH A double aksen ya. Nah, kita ketahui sekarang MG A double aksen itu sama dengan MG MH A double aksen ya. Karena dia adalah sama, maka kita sebut sebagai sebuah transformasi yang sama ya. Tadi kan kita punya sebuah teorema bahwa dikatakan sebuah transformasi memiliki tepat satu balikan.
Nah, sekarang ini kok kayaknya dia itu seperti hal yang berbeda gitu. Kita cerminkan terhadap MG, kemudian kita cerminkan terhadap MH. Nah, tetapi kenyataannya dia adalah sama karena MG bundaran MH itu sama dengan MH bundaran MG. Ya, mereka ini adalah transformasi yang sama. Ini kita sebut sebagai ya, ini kita sebut sebagai T. Jadi terbukti benar bahwa hanya ada satu balikan di mana mengembalikan A double aksen menuju ke A, meskipun kalau kita lihat di sini namanya seperti beda begitu ya. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai teorema 6.2 ini. Mohon maaf jika ada salah kata dalam pembicaraan mengenai teorema 6.2 ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.